Perkenalkan, saya Ridwan Abdul Salam. Sekarang sedang bertugas di SMA 18 Garut, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Baik, kita masuk ke demonstrasi konseptualnya. Apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu. Nah, sebelum kita memahami tentang kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Dewantara dengan paradigma inquiry apresiatif, terlebih dahulu kita harus memahami yang pertama filosofi pendidikan Ki Dewantara seperti apa, kemudian peran pendidik itu seperti apa, lalu inquiry apresiatif itu seperti apa. Filosofi pendidikan Ki Dewantara. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat anak meliputi kodrat alam di mana lingkungan anak tumbuh dan berkembang, dan kodrat zaman yang berhubungan dengan waktu atau zaman tumbuh atau belajar. Dalam peran pendidik dalam pembelajaran antara lain yaitu sebagai yang pertama pendorong kolaborasi, kedua mewujudkan kepemimpinan murid, ketiga coach bagi guru lain, keempat penggerak komunitas, terakhir pemimpin pembelajaran. Selain peran ada juga nilai guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain yang pertama berpihak pada murid. Guru haruslah berpihak kepada murid. Kedua, inovatif, di mana guru harus berusaha memunculkan ide-ide yang bagus untuk pendidikan. Yang ketiga, kolaboratif, di mana harus menumbuhkan jiwa kolaborasi, gotong royong dan seterusnya. Kemudian mandiri, lalu yang terakhir reflektif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh suatu organisasi, dalam hal ini sekolah dan warganya, untuk dapat terus melakukan perubahan dan perbaikan kualitas. Pendidik dalam mewujudkan pemikiran Ki Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA, pemikiran Ki Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta inquiry apresiatif mempunyai peran yang sangat erat dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 profil yang harus dimiliki dan ditanamkan pada setiap murid, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Kreatif. 5. Bernalar kritis. 6. Mandiri. Profil pelajar Pancasila ini bisa kita tanamkan kepada siswa melalui berbagai kegiatan. Bisa di dalam kelas ketika pembelajaran, bisa di luar kelas, dan juga bisa melalui kegiatan-kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler. Inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal positif atau hal baik yang ada di sekolah serta mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi atau prakarsa untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Prakarsa atau perubahan tersebut dapat dituangkan dalam kanvas bagja, di mana kanvas ini berfungsi sebagai bahan atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau visi atau prakarsa baru tersebut. Ada 5 tahapan bagja. Yang pertama, buat pernyataan.
A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi bersama. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Kanvas Bagja ini akan mempermudah sebuah lembaga dalam mencapai visi dan tujuannya dengan mengenali potensi atau kekuatan yang dimiliki, membuat impian-impian di masa depan, membuat rencana perubahan dan mengimplementasikan perubahan-perubahan tersebut, serta mengevaluasinya. Ini merupakan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang cekatan, yang berakhlak mulia, serta bernalar kritis. Cekatan di sana merupakan akronim atau singkatan yang dimana C-nya itu adalah cerdas, K-nya kreatif, A-nya aktif, T-nya itu bertanggung jawab. Jadi disingkat dengan istilah cekatan. Dengan menggunakan prakasa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan, berintegrasi dengan alam sekitar, dan teknologi dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik, serta menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, untuk terwujudnya peserta didik yang berkebinekaan global serta mandiri. Adapun tahapan Bagja yang saya gunakan sebagai berikut. Ya, yang pertama, buat pernyataan utama. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi peserta didik? Tindakannya, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan observasi melalui diskusi dengan rekan sejawat, orang tua, dan peserta didik. Yang kedua, bagaimana cara menggali kreativitas peserta didik? Yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik terhadap peserta didik. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, siapa di sekolah yang telah melaksanakan proses pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik? Yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak berjalan, atau wawancara, korespondensi, atau studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Aktivitas apa yang membuat peserta didik lebih termotivasi dalam dan kreatif dalam pembelajaran? Mewawancara atau survei pengalaman, pendapat guru, KS, peserta didik, murid, dan orang tua. Keterampilan apa yang membuat peserta didik lebih termotivasi dan kreatif dalam pembelajaran? G. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan baru yang akan terjadi jika motivasi dan kreativitas peserta didik sudah berjalan dengan baik? Membuat rubrik pencapaian motivasi dan kreativitas peserta didik. Membuat daftar kompetensi baru yang dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik. J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apa langkah sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuat peserta didik aktif dengan memaksimalkan pemanfaatan media pembelajaran. Kemudian, untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik, berdialog dengan peserta didik tentang kegiatan pembelajaran yang mereka senangi dan mampu meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik. Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan motivasi dan kreativitas peserta didik? Menggunakan media teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik. Terakhir, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau dalam proses pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik? Jawabannya, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Kemudian melaksanakan observasi pembelajaran ke kelas dan melakukan refleksi juga umpan balik. Kemudian melakukan pengembangan kepada guru lain terkait pembelajaran yang berintegrasi dengan alam dan teknologi. Melakukan refleksi secara berkala, menentukan tenggat waktu untuk mengerjakan tugas. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak.